Saya menyalami semua saudara-saudara yang nonton dari Papua hingga Sumatera, dari Pulau Sangi sampai Pulau Rote, dan juga yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Hari ini saya senang sekali berbagi 3 hal yang harus Anda miliki untuk bisa merasakan keberhasilan dalam hidup. Saya bicara mengenai berhasil, ukuran berhasil bukan duit. Ukuran berhasil bukan kedudukan atau jabatan. Ukuran berhasil bukan karena saudara menjadi orang yang terkenal. Ukuran berhasil karena Anda sudah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Dan 3 hal ini, saudara-saudara, saya renungkan 2-3 hari berjalan di pelayanan di Sumba. Saya menemukan 3 hal ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, hal pertama yang harus saudara miliki dalam hidup itu yang namanya passion. Saya mau bilang passion. Apa itu passion? Adalah gairah yang membuat Anda mau hidup hari ini. Apa yang membuat Anda masih mau hidup hari ini? Karena tidak semua orang menghendaki hidup hari ini. Ada orang yang nyesal bangun pagi tadi. Aduh, kenapa saya masih bangun? Padahal saya sudah berdoa, Tuhan, kalau boleh malam ini ambil saja nyawaku. Ada orang-orang yang tadi malam berdoa, Tuhan, kalau bisa Engkau utus malaikatmu, bawa saya pulang ke rumahmu. Pagi masih hidup lagi. Jadi kalau Anda sudah tidak bisa memiliki gairah lagi untuk hidup di dunia ini, kemungkinan Anda sudah tidak punya lagi perencanaan dalam hidup. Jadi saya mau tanya kepada Anda, apa yang membuat Anda masih bergairah dalam hidup ini? Saya mendengarkan kesaksian dari ayah Pak Rick Warren yang menceritakan adalah Pak Rick Warren sendiri. Jadi di umur yang sudah tua, ayahnya ini tidak bisa tidur, bermalam-malam tidak bisa tidur dan mungkin menjelang kematiannya dia delusi. Jadi kayak orang Jawa bilang deleming. Ngomong tapi seperti refleks yang mungkin tidak terpikir begitu. Dan kalimat yang terucap sampai 150 kali lebih adalah bawa 1 jiwa lagi buat Yesus. Bawa 1 jiwa lagi buat Yesus. Bawa 1 jiwa lagi buat Yesus. Saudara-saudara, selidik punya selidik, ternyata memang bapaknya Pak Rick Warren adalah pemenang jiwa. Walaupun dia sudah tidak mengembalakan lagi, dia masih keliling jalan. Kemanapun dia pergi, dia selalu berusaha untuk membawa jiwa buat Yesus. Itulah yang disebut dengan passion. Dibayar tidak dibayar, saudara bergairah untuk melakukannya. Apa itu? Berbahagialah orang yang sudah menemukan gairah hidupnya. Saya jadi ingat Yesus selesai membaca gulungan kitab suci, dia mengatakan Roh Allah ada padaku. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan gaji, bukan janji kenaikan pangkat. Tapi dia bilang, Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin. Menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Dan itulah yang dilakukan. Sampai di titik darah yang penghabisan di atas kayu salib, dia masih bisa memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Hari ini kamu akan bersama-sama aku ke Firdaus. Saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara yang sudah menemukan gairah hidupnya. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa gairah atau semangat yang Anda miliki untuk melakukan sesuatu, apa yang Anda akan lakukan? Saya harap saudara sudah menemukannya. Dan saya sudah melihat salah satu partner kita, staf kita, Pak Petrus dengan Ibu Deborah. Saya bilang, Bu Deborah jangan ambil terlalu banyak anak. Saya bilang, tidak apa-apa Bapak, itu menyenangkan buat kami. Saudara-saudara tahu, dia sekali ambil itu ada 4 atau 5 anak kecil. Sekarang di
panti kita di Waikebuba itu ada anak-anak kecil, bahkan ada bayi. Tapi mereka selalu senyum. Mereka mengatakan itu yang menjadi penyemangat hidup kami. Apa yang menjadi penyemangat hidup saudara? Kalau yang menjadi penyemangat hidup saudara bangun pagi karena duit, saya kerja supaya dapat duit, saudara tolong cari apa yang lebih berharga dari duit. Kalau saudara bangun pagi hanya semata-mata untuk bisa mengisi kampung tengah, saudara-saudara tolong temukan sesuatu yang punya nilai kekal. Kampung tengah ini 24 jam sudah keluar. Tetapi kalau gairah saudara, Pak, saya ingin memuridkan orang. Pak, saya ingin menjangkau jiwa. Pak, saya ingin mengembangkan orang. Pak, saya ingin membuat kelompok sel. Kalau saudara sudah menemukan itu, berbahagialah saudara. Jadi saya sering mengajukan pertanyaan ini. Apa yang membuat Anda mau melakukan apa yang Anda lakukan? Oh, saya melakukan karena saya ingin makan. Tidak salah. Tapi kalau selama hidup Anda hanya cari makan, saudara akan menyesal. Oh, mau cari nama, tidak salah dipromosikan, tidak salah naik pangkat, tidak salah menjadi orang yang terkenal. Tapi kalau hidup sekali hanya mau cari nama, Anda menyesal. Temukan gairah hidup saudara. Diperintah, tidak diperintah, Anda melakukan. Karena itu gairah hidup saudara. Dibayar, tidak dibayar, Anda tetap melakukan, itulah gairah hidup saudara. Dipuji atau tidak dipuji, Anda tetap melakukan, itulah gairah hidup saudara. Saya jadi ingat Pastor Stan, pensiunan pendeta, pensiunan gembala sidang di Hope Church, gerejanya Pak Rod Plummer di Toowoomba. Saya diberkati dengan Pastor Stan, karena setiap kali saya pelayanan di Toowoomba, Australia, dia yang menyambut saya. Sebelum khotbah dia bawa saya ke ruang tamu, dia selalu tanya kepada saya, Pastor Paulus, what do you want to drink? Do you want coffee or do you want tea? Saudara-saudara, nanti pulang atau selesai khotbah, saya dibawa ke ruangan tamu atau ruangan VIP, dia mengatakan, Pastor Paulus mau minum apa? Saya tanya kepada Pak Rod Plummer, sejak kapan dia melakukan itu? Bahkan sejak dia jadi gembala sidang, dia suka pelayanan keramah tamahan. Dia suka menyambut orang. Dia suka melayani orang. Dan dibayar. Sebelum Anda menemukan passion, gairah hidup saudara, Anda tidak akan bergairah dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara ikut perjalanan kami ke desa-desa kemarin itu melelahkan. Apalagi yang desa apa namanya? Waelendo. Oh, saudara-saudara, itu jalan turun, pulangnya naik, ya kan? Ngos-ngosan, tapi kami senang melakukannya. Jalan ke Poguatu, kami senang melakukannya. Karena apa? Itulah passion kami. Memenangkan jiwa, menolong anak-anak, memberikan sebuah kontribusi untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya mau saudara-saudara dalam hidup ini jangan hanya hidup untuk nyari makan. Hidup untuk melakukan panggilan yang itu saya sebut orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya, dia punya gairah hidup yang namanya passion. Amin. Haleluya. Mungkin sukacita yang lain adalah ketemu anak-anak, ya kan? Diajak makan bakso. Waduh, senangnya bukan main. Karena anak panti diajak makan bakso. Waktu saya tanya, siapa yang besok mau makan bakso? Saya, semua bilang, ya kan? Dan bersama dengan mereka, karena itulah passion kami. Saya bisa menggendong David Marciano Bora, ya kan? Namanya David Marciano Bora. Ada sukacita, karena itulah passion. Saya mau bawa pulang ke sini sebetulnya. Ya. Saudara-saudara, itulah passion. Jadi saya mau mengajak Anda semuanya yang lagi nonton juga, sudahkah Anda menemukan passion Anda?
Sesuatu yang menggerakkan Anda untuk melakukan sebuah tindakan tanpa pamrih. Itulah definisi saya. Orang yang punya passion adalah orang yang punya sebuah gairah untuk melakukan sesuatu. Tanpa dibayar, tanpa pamrih, saudara mau melakukan dan menjadi penyemangat hidup Anda. Kalau belum ada, saya kasihan dengan Anda. Terus terang aja, apalagi kalau sudah 50 tahun ke atas, Anda belum menemukan passion Anda, hidup Anda akan dipenuhi dengan penyesalan. Saya mengamati tim kameramen dari Inggris yang mengikuti perjalanan kami, 3 orang nih. Oh saudara-saudara, kemana-mana dia memeluk kamera. Karena itulah passionnya dia. Saudara-saudara itu dia tidur dengan kamera, di mobil peluk kamera, kemana-mana dengan kamera. Karena itulah passionnya dia. Yang muda-muda, saudara yang nonton, yang belum tahu untuk apa hidup ini, dan saudara masih bertanya-tanya untuk apa hidup ini, saudara-saudara dengar, masih ada waktu untuk Anda menemukan passion. Apa gairah hidup Anda? Kalau Anda hanya hidup untuk nyari makan, nyari nama, nyari duit, suatu saat Anda akan menyesal. Saya katakan ini. Supaya Anda tidak menyesal, temukan sesuatu yang Anda lakukan di bumi dan masih bisa dinikmati waktu Anda meninggalkan bumi ini. Itulah passion. 1 jiwa lagi. Bahwa 1 jiwa lagi buat Yesus. Katanya bapaknya Pak Rekoran. Bahwa 1 jiwa lagi buat Yesus. Itulah passion. Amin. Berbahagialah Anda yang sudah menemukan passionnya. Yang belum, segera temukan. Supaya hidupmu tidak dipenuhi dengan penyesalan. Yang kedua, saya mau berbagi ini kepada Anda. Setelah passion, Anda harus punya compassion. Passion itu kalau sebetulnya diartikan dalam arti literalnya adalah menderita. Apa yang membuat Anda rela menderita? Itulah passion saudara. Yang kedua, compassion, yaitu belas kasihan. Kenapa saya mengatakan yang kedua ini sangat penting? Karena yang kedua ini adalah motivator terbaik dalam hidup. Apa itu? Belas kasihan. Berkali-kali saya menjelaskan ini, saudara-saudara. Tapi saya tidak akan pernah jemu-jemu mengatakan kembali, orang yang sudah menemukan motivator terbaik dalam hidup, mereka akan memiliki kualitas hidup yang terbaik. Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, dalam hidup ini yang namanya motivasi melayani, motivasi bekerja, motivasi melakukan tindakan, itu bisa berubah-ubah. Ya kan? Ada yang motivasinya semata-mata karena uang, ada yang motivasinya oleh karena ingin dipuji, ada yang motivasinya ingin dihargai, ada yang motivasinya supaya diangkat menjadi ketua sinode, silakan. Tapi yang terbaik, motivator yang terbaik untuk menjalani pelayanan adalah belas kasihan. Amin. Apa saudara-saudara? Belas kasihan. Saya sudah mengecek dalam hati saya, motivasi saya dalam pelayanan bisa berubah-berubah. Tapi saya menemukan yang paling berharga, yang paling aman, yang paling nyaman dalam hidup dan sudah terbukti paling membahagiakan adalah belas kasihan. Jadi waktu saya mendekap David Merciano ini, saya gendong dia. Ada sesuatu yang terjadi dalam hati saya. Oh Tuhan, terima kasih. Ini anak-anak ini bukan kebetulan dikirim oleh Tuhan masuk ke panti. Saudara-saudara, tidak ada istilah kebetulan. Kemudian saya mencoba merefleksikan hidup saya kembali. Dulu ada orang-orang yang punya belas kasihan untuk saya. Yang membuat saya bisa makan, tidur di situ. Ada yang punya belas kasihan memberikan beasiswa, ada yang punya belas kasihan untuk membelikan baju, ada yang punya belas kasihan untuk menolong saya, meraih cita-cita saya.
Saudara-saudara, dalam hidup ini Tuhan sudah menentukan orang-orang yang akan mentransitkan Anda untuk Anda meraih apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Bukan kebetulan. Amin. Oleh karena itu kalau Anda sekarang ini diberi belas kasihan oleh Tuhan untuk menolong orang lain, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Kalau saudara mampu melakukannya, jangan ditahan. Amin. Saya kadang-kadang coba ngerem Pak Kadek ini. Pak Kadek Sumartana, semoga Anda melihat dengan oma opa di panti lansia. Saya kasihan, belum selesai dikasih lagi, belum selesai dikasih lagi. Saya bilang, Pak Kadek, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Oh, enggak apa-apa Bapak, enggak apa-apa. Kenapa dia bilang enggak apa-apa? Karena dia punya belas kasihan. Walaupun melelahkan, waduh baru saja ini Bapak, ada satu orang yang ditaruh di sini, aduh ini belum apa-apa pagi ini sudah 4 kali beol katanya. Tapi dia senang melakukannya karena itu gairah hidupnya dan dia punya belas kasihan. Kemudian katanya ada orang yang mungkin melihat pelayanannya Pak Kadek hebat, luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang datang, saya mau memulai pelayanan panti jompo juga seperti Pak Kadek. Pak Kadek bilang silakan. Tapi jangan melayani karena motivasi yang lain. Karena pelayanan lansia Anda tidak dapat apa-apa. Hanya bisa dilakukan karena Anda punya belas kasihan. Saudara-saudara, berkali-kali saya menjelaskan, apa itu compassion? Silahkan ganggu saya. Anda mau diganggu? Anda mau diinterupsi waktunya? Anda mau berkurang dompetnya, isi dompetnya? Anda mau diinterupsi jadwal rutinitas harian saudara? Itulah belas kasihan. Belas kasihan menuntut Anda berkorban. Kalau hidup ini Anda belum bisa berkorban, jangan pernah ngomong mengenai belas kasihan. Karena belas kasihan intisarinya adalah berkorban. Amin. Korban waktu, korban duit, korban pikiran, korban tenaga, termasuk korban perasaan. Mau diganggu? Saudara-saudara yang melayani Tuhan, kalau belum ada belas kasihan di dalam hati saudara untuk jiwa-jiwa, saya mengharapkan Anda bertobat dulu. Karena ini adalah motivator terbaik. 26 kali ada dalam perjanjian baru. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian dia memberi makan kepada 5.000 orang. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka dia menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terbelenggu. Membangkitkan yang mati. Menolong yang lumpuh. Itulah yang terbaik. Saya mau kembali menyampaikan ini. Sudahkah Anda punya belas kasihan? Kalau Anda melayani Tuhan tanpa belas kasihan, Anda akan menyesal. Karena pelayanan itu intisarinya to give. To serve is to give. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Melayani itu artinya memberi. Anda baru bisa memberi kalau motivasi Anda digerakkan oleh compassion. Amin. Haleluya. Kalau motivasi Anda melayani bukan karena compassion, suatu saat Anda akan berhenti sendiri. Suatu saat saudara akan menyesal mengapa melayani. Suatu saat saudara akan menuntut, saya melayani tidak dapat apa-apa. Apa yang saya dapatkan dari pelayanan? Pelayanan adalah tempat memberi. Amin. Sebelum Anda sampai di titik ini, Anda akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan. Dan tidak sedikit yang melayani untuk mendapatkan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Sebelum Anda sampai di titik pemahaman bahwa to serve is to give,
Anda tidak akan pernah mencapai titik kepuasan dalam melayani hidup. Yang membuat Anda bahagia karena membuat orang lain bahagia. Yang membuat Anda menemukan arti karena saudara sudah bisa membuat orang yang menemukan arti kehidupan. Amin. Haleluya. Kemarin dalam perjalanan ke Denpasar dari Waikabuba, saya dipertemukan lagi dengan Pak Paulus Kira, Pak Bupati Sumba Tengah. Beliau akan nyalon lagi dan beliau mengatakan, Bapak jangan lupa berdoa buat saya. Berdoa buat saya, kita berdoa lagi. Berdoa lagi. Nah, saya pernah memberikan buku kepada Pak Paulus Kira, ini buku kepemimpinan John Maxwell, dan pernah memberikan Alkitab suara juga. Dan dia mengucapkan terima kasih yang tidak habis-habisnya. Dia mengatakan nanti Bapak tolong bagi kembali. Ya kan, sebetulnya dia mengharapkan kami datang ke rumahnya, tapi kemarin karena kesibukan kita tidak sempat mampir ke rumahnya. Tapi dia mengatakan kalau kapan Bapak kembali ke Sumba Tengah jangan lupa mampir. Kenapa? Dia sudah merasakan dampak dari belas kasihan tadi. Saudara-saudara, hidup sekali. Milikilah motivator terbaik dalam hidup, yaitu compassion. Dan ini yang terakhir. Passion, compassion, action. Apa tadi? 3 hal ini harus ada dalam hidup saudara. Anda punya gairah, Anda punya motivator terbaik, tapi kalau tidak dibarengi dengan action atau tindakan nyata, Anda tidak pernah melihat hasilnya. Saudara-saudara, kalau tiap pagi hanya berdoa, oh Tuhan terima kasih buat passion yang Tuhan berikan buat saya. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menggerakkan hati saya. Tapi saudara tidak pernah bergerak, saudara tidak akan pernah melihat hasilnya. Kalau saudara hanya mendiskusikan apa yang menjadi passion saudara, tapi tidak pernah melangkah, Anda tidak bisa melihat hasilnya. Oh saudara hanya mengatakan, wah luar biasa ya, firman ini luar biasa. Waduh, ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, luar biasa. Kapan Anda bergerak? Terlalu sering buat seminar, terlalu banyak dapat ilmu, terlalu mungkin berapi-api membicarakan. Tapi kalau tidak ada tindakan nyata, saudara tidak akan pernah melihat hasilnya. Jadi saya mau menyarankan Anda semuanya. Anda bicara mengenai 1 jiwa lagi buat Yesus. 1 jiwa lagi buat Yesus. Kalau itu hanya sekedar diskusi dan seminar, tidak akan ada hasilnya. Keluar dari zona nyaman saudara. Temui orang-orang yang perlu Yesus, beritakan kabar baik. Jangan takut karena Roh Tuhan akan menyertai saudara. Makanya saya paling tidak senang kalau ada orang, wow, setelah mendengarkan khotbah Bapak, hati saya tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Saya senang dengan kalimatnya Tuhan Yesus. Ketika para murid, uangnya hanya tinggal 200 dinar. Kemudian Yesus melihat mereka jumlahnya 5.000 orang lebih seperti domba yang tidak bergembala. Ada yang coba memberikan saran kepada Tuhan Yesus. Guru, suruh mereka pulang nyari makanan masing-masing. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Kamu harus bergerak. Kamu harus bertindak. Karena waktu kamu bertindak, kamu akan melihat apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Saudara-saudara, saya begitu yakin Andreas yang menemukan anak kecil dengan makan siangnya, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dia lakukan, usaha kecil yang dia lakukan untuk menemukan anak kecil dan membawa makanan itu tidak dimakan sendiri walaupun Andreas lapar, diberikan kepada Yesus. Dan itu akhirnya digandakan dan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Andreas
mengalami sebuah perubahan paradigma. Wow, ternyata tindakan kita walaupun mungkin kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, tapi kalau tindakan itu disertai oleh belas kasihan, compassion attract abundance. Saya mau mengatakan ini, saudara-saudara. Ini penting, saudara catat. Compassion attracts abundance. 1, 2, 3. Apa itu? Belas kasihan yang disertai dengan tindakan menghasilkan kelimpahan. Ini rahasia, saudara-saudara. Saya sudah mengalami, saya mau kasih kepada saudara-saudara. Kalau Anda digerakkan oleh belas kasihan, jangan menutup diri. Kalau Anda digerakkan oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu, lakukan. Karena tindakan Anda yang dilandasi oleh belas kasihan akan mengundang kelimpahan. Amin. Haleluya. Saya sharing foto anak ini. Saya gendong atau video saya yang berterima kasih kepada Tuhan mengirim. Saya foto kepada salah satu teman dan dia langsung kirim tanpa ngomong banyak. Saya tidak minta, tetapi tindakan kita menyelamatkan anak-anak yatim piatu ini mengundang kelimpahan. Orang melihat apa yang kita lakukan, orang tahu motivasi kita, orang tidak akan segan-segan memberkati kita. Tentunya itu dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya lihat rumahnya Pak Petrus sudah hampir selesai, tinggal keramik sama langit-langitnya, tapi saya tidak membayangkan sebesar itu rumahnya. Luar biasa, 3 kamar. Gede, saudara-saudara, saya waktu melihat, wow, luar biasa. Compassion attract abundance. Belas kasihan yang dimiliki oleh Pak Petrus dengan Ibu Deborah mengundang hidup yang berkelimpahan. Saya membayangkan nanti kalau sudah dikeramik, kemudian dipasang ini, mewah itu rumah. Dan saudara-saudara, orang tidak menyangka bahwa apa yang kita lakukan diamati oleh Tuhan. Kalau dimulai dengan passion, kemudian disertai dengan compassion, dan diperlengkapi dengan action, surga akan melakukan bagiannya. Haleluya. Maka saya kasih tahu saudara-saudara yang masuk Mercy ini, yang ada di Mercy, Anda berbahagia. Karena 3 hal ini adalah rahasia hidup yang sukses. Untuk pekerjaan, untuk pelayanan, 3 ini diperlukan. Orang yang senang menjalankan pekerjaannya. Waktu masuk kerja bahagia, masuk kerja semangat, pasti rezekinya lebih banyak dengan orang yang kerja lagi. Kerjaannya mengeluh, negatif dengan kerjaan, negatif dengan teman kerja, negatif dengan orang-orang di kantor, tidak lama Anda di sini. Compassion, passion, and action. Itulah yang akan menolong saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara yang nonton, yang masih belum tahu untuk apa saya hidup ini. Ada di antara saudara yang masih bingung, kerja tidak bahagia. Saudara tahu 40% di Amerika orang tidak bahagia di tempat kerja. Orang yang sudah tidak bahagia di tempat kerja akan kehilangan gairah. Orang yang tidak punya gairah bekerja tidak akan ada prestasi kerja. Lebih baik ganti pekerjaan daripada Anda terpaksa. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajari kami untuk memiliki 3 hal ini. Passion, compassion, and action. Yang akan menolong kami memaksimalkan hidup ini sampai Tuhan memanggil kami. Melakukan apa yang menjadi gairah hidup kami. Dan apa yang menjadi gairah surga kami melakukannya. Ajari kami untuk melakukan yang terbaik, yaitu panggilan hidup kami. Yang sesuai dengan rencanamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang menonton lewat streaming. Berkati mereka
jamah hidup mereka. Tolong mereka menemukan 3 hal ini. Passion, compassion, and action. Sehingga hidup yang singkat ini kami hidupi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.